Jangan lupa bahwa Anda harus membaca. Dari situ Anda belajar paling banyak. Membaca. Bukan hanya membaca dari telapak tangan, itu bikin sakit mata, tapi membaca yang lain, buku-buku dan lain sebagainya, itu penting. Biarpun dunia sekarang ini semakin dikuasai oleh telapak tangan, ya. Layanilah seorang akan yang lain. Tiap-tiap orang dia mendapat karunia sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 4:10. Para imam, saudara-saudara yang terkasih, ya karena pandemi ya COVID-19, maka peristiwa perayaan iman hari ini baru sekarang dilaksanakan, ya. Sudah agak telat, tapi tidak ada. Di dalam kasih karunia Tuhan tidak ada yang telat. Kita semua dengan hati gembira bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan kebaikan kepada kita, ya, imam-imam, untuk disampaikan, dibagikan kepada dunia ini, agar apa yang Kristus minta dari para muridnya, para yang dulu dan para murid yang sekarang, yaitu kita sekalian, dapat terwujud, dapat terlaksana dalam perjalanan hidup di dunia ini. Memang banyak kesulitan, banyak tantangan, halangan aral dalam mewujudkan diri kita sebagai saksi-saksi Kristus, terutama sebagai orang yang dipercaya oleh Kristus untuk mengarahkan umat, untuk menghantar umat kepadanya. Kita sebagai imam-imam tentu saja sadar bahwa apa yang dapat kita laksanakan adalah membagikan kasih karunia, berkat karunia kasih yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah dalam hati kita. Karena kita tidak punya pendakuan atau klaim untuk mempertahankan bahwa kita yang paling hebat, tapi karena kita mendapat satu anugerah, jalur, saluran atau corong dari Allah Bapa kepada dunia ini. Karena itu pada kesempatan ini tentu saja kita para imam bersama dengan wakil umat di sini memang berterima kasih kepada Tuhan karena kasih karunia yang tetap Dia berikan kepada kita untuk menggerakkan semangat Injil di dalam perjalanan karya pastoral kita. Akhir-akhir ini dalam Gereja Katolik Universal, termasuk kita sudah menjalankan apa yang disebut berjalan bersama. Berjalan bersama. Ya. Sejenis sinodal di keuskupan di mana kita ingin menemukan kembali, ya, ingin melihat dengan rasa syukur bagaimana kasih karunia Allah itu hadir di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ya. Dan semoga pertemuan-pertemuan kita berjalan bersama itu memang bukan saja menyampaikan hal-hal tertentu untuk dikirim kepada petinggi di Roma sana, tetapi supaya itu memang menjadi sentuhan yang sederhana bagi kita, mulai dari keluarga, di KUB, di stasi, kapela, paroki, untuk berjalan bersama-sama membangun sekurang-kurangnya lingkungan kawasan hidup kita sebagai kawasan di mana semangat Injil ada dan tumbuh. Bukan dipangkas. Ya. Pada peristiwa pelantikan kembali, jadi baik yang diperbarui tempatnya maupun yang tetap tinggal di tempatnya, mereka semua dilantik, dijadikan satu kesatuan, ya.
kesatuan yang bersama yang memimpin di dalam perjalanan hidup persekutuan gereja ini di keuskupan ini, supaya tetap semangat Injil itu hadir dengan baik dalam diri kita, supaya kita bisa membagikan, menggerakkan, ya mendinamisir itu semangat Injil yang ada, yang sudah dianugerahkan dalam permandian yang kudus, supaya kita dalam perjalanan hidup kita dimanapun juga dalam keadaan yang dikatakan basah atau kering atau setengah kering atau rawa-rawa dan lain sebagainya, kita gembira. Itu semangat Injil yang pertama, gembira untuk membangun satu persekutuan hidup iman di mana orang saling melayani satu sama lain sebagai satu bagian untuk berbagi kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada masing-masing orang. Dan karunia itu memang diberikan cuma-cuma oleh Allah. Tadi Daud dalam doa-doanya dengan supaya apa yang ada padanya bisa berlanjut terus selama-lamanya, itu kebaikan Allah dalam diri mereka. Dan Yesus dia membagikan bahwa semua orang sebenarnya mempunyai yang harus dibagikan, tapi kalau misalnya tidak membagikan apa yang diberikan, sedikit pun yang dia punya akan diambil dari dia. Ya memang aneh itu perkataan ini. Tapi memang apa yang diberikan memang harus diberikan, diteruskan, ditindaklanjuti kepada saudara-saudara kita. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari merupakan satu bagian di mana kita belajar agar supaya dalam perjalanan hidup setiap hari kita saling berbagi dalam satu keseimbangan tanpa kekurangan. Memang tidak sama, tapi tidak berkekurangan, artinya seimbang, tenang, hening dengan lain sebagainya. Dari segi pembangunan kehidupan sebagai orang beriman yang secara bersekutu menghadirkan kasih karunia Allah dalam dunia ini. Mungkin cara itu tidak disenangi oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang tidak mau bahwa kita menjadi bersaudara satu sama lain, supaya ada kekacauan. Tapi kita senantiasa harus sadar bahwa itu pekerjaan kita yang paling utama, yaitu menghadirkan kelompok-kelompok persekutuan di mana semangat Injil bersaudara hadir dan bertumbuh. Kasih karunia Allah dia hadir dalam perjalanan hidup kita sebagaimana hujan dia turun. Tidak ada yang kurang. Dia akan basah semua. Ya. Dia harus membasahi tumbuhan ini supaya dia menghasilkan banyak buah untuk kebaikan kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, para imam, terutama imam-imam yang baru dengan lain, Anda harus berani belajar dari yang tua. Jangan anggap karena Anda sudah ditabiskan bahwa Anda tahu semua. Tidak, harus belajar dari yang lebih berpengalaman, terutama di dalam memimpin, membangun satu kinerja pastoral di mana hasilnya adalah persaudaraan, hasilnya adalah persekutuan di dalam dunia ini, baik secara material maupun secara spiritual. Tidak mudah, tapi memang Anda harus belajar, tetap harus belajar. Jangan lupa bahwa Anda harus membaca. Dari situ Anda belajar paling banyak. Membaca. Bukan hanya membaca dari telapak tangan, itu bikin sakit mata, tapi membaca yang lain, buku-buku dan lain sebagainya. Itu penting. Biarpun dunia sekarang ini semakin dikuasai oleh telapak tangan, ya. Dari ini dia dengan jarinya itu dia bisa menggegerkan dunia dengan lain sebagainya. Tapi tetap kita melihat bahwa kekuatan yang paling istimewa adalah bagaimana kita saling membagi mindset, cara berpikir, pola berpikir yang memberikan peluang, memberikan satu pandangan yang lapang untuk membangun persaudaraan itu. Itu para pastor, sebagai pastor paroki, rekan pastor. Jadi rekan pastor bukan pembantu pastor paroki yang disuruh kiri kanan, tidak, adalah teman pastor yang bekerja bersama-sama.
apalagi kalau pastor muda, ya orang harus diberikan kesempatan supaya mereka belajar. Ya. Jangan satu pastor paroki selalu dia sibuk, misalnya orang kawin, penyelidikan kanonik, dia saja terus menerus, padahal ada 4 pastor di situ. Mereka harus dibagi supaya mereka belajar bagaimana. Kalau ada mereka kesalahan, itu diperbaiki. Nah, itu di dalam pelaksanaan manajemen pastoral, supaya Anda memang sungguh-sungguh pertama-tama di paroki itu menjadi bersaudara. Ya kalau tidak ada guna. Ya. Jadi layanilah seorang akan yang lain, karena kita sudah mendapat kasih karunia untuk dibagikan. Karena karunia itu bukan milik kita, tapi milik yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dikembangkan di dalam dunia ini menjadi sukacita, menjadi sesuatu yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan keleluasaan untuk membangun dirinya sebagai orang yang bermartabat Kristian. Itu pekerjaan kita. Dan memang dalam gereja Katolik, nah, ya memang ada peraturannya. Tapi tidak ada klaim bahwa pastor paroki itu menjadi miliknya. Itu adalah anugerah yang bisa diangkat sewaktu-waktu, dipindahkan ke situ, ke sana, dan lain sebagainya. Jadi pada saat Anda harus tetap sebagai pastor paroki atau pindah, Anda selalu harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan dia selalu hadir dalam perjalanan hidup. Jangan mulai pikir ya karena pilih-pilih kasih dengan lain sehingga orang kasih, tidak. Tetap kita memberikan satu pertimbangan. Pertama-tama pertimbangan dalam doa, pertimbangan di dalam konsultasi dengan para konsultores untuk mengambil satu keputusan agar supaya kebaikan dari umat itu menjadi nomor 1. Nah, saudara-saudari para imam yang terkasih, semoga peristiwa pelantikan pada hari ini bagi kita menjadi suatu awal baru lagi untuk semangat berjalan bersama-sama, berjalan menuju dan membangun tanda-tanda keselamatan dalam kehidupan yang dipercayakan kepada kita, baik di paroki maupun di komisi.